Hai Crash Troopers, Bambang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Pada penasaran nggak bagaimana jika suatu kendaraan melewati jalan atau kondisi yang lain dari biasanya? Berikut ini ada beberapa hal tak biasa yang dialami kendaraan saat sedang berjalan ataupun mengudara guys. Dalam video, kita dapat melihat dua kapal pemecah es bertenaga nuklir Rusia, yaitu 50 Years of Victory dan Yamal dengan kapasitas 75.000 tenaga kuda yang diambil di Samudra Arktik pada Maret 2018. Kapal ini melewati Laut Barents ke Karski di sekitar Kepulauan Novaya Zemlya. Saat ini, Rusia memiliki satu-satunya armada pemecah es bertenaga nuklir di dunia. Mereka digunakan untuk ekspedisi penelitian, operasi penyelamatan, dan kapal pesiar wisata. Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Hollywood pada Februari 2017, terlihat kereta yang meluncur melewati salju dengan kecepatan yang tetap dipertahankan. Kereta tersebut membelah tumpukan salju yang menutupi relnya. Pada beberapa bagian rel yang tertutup salju sangat tebal. Kereta melewatinya hingga menimbulkan semburan salju ke atas mirip seperti terjadinya sebuah ledakan, bahkan hingga menutupi kepala kereta. Video yang diambil dari jembatan layang pada April 2016 ini menampilkan kereta api layang Chicago Transportation Authority atau CTA yang melakukan perjalanan dari dan menuju T-Junction di bagian tenggara loop di Chicago L. Dengan rel yang tak biasa, kereta ini mampu berbelok tajam hampir 90 derajat. Wah, rasanya gimana tuh ya pas belok? Kereta bawah tanah kota Sapporo adalah sistem angkutan cepat beroda karet yang sebagian besar berada di bawah tanah di Hokkaido, Jepang. Dioperasikan oleh Biro Transportasi Kota Sapporo, ini adalah satu-satunya sistem kereta bawah tanah di Pulau Hokkaido. Rel yang dimiliki kereta ini berbeda dengan rel kereta api pada umumnya, yakni semua jalur kereta bawah tanah menggunakan kereta karet yang melaju dengan dua jalur gulungan datar dan dipandu oleh satu rel pusat. Kereta api Mae Klong ini terlihat cukup unik karena jalur yang ditempuhnya harus melewati sebuah pasar yang jaraknya sangat dekat dengan rel. Seperti yang terlihat dalam video, berbelanja di pasar yang terletak di Provinsi Samut Songkhram, Bangkok ini menciptakan sensasi yang tak biasa. Walaupun kelihatannya berbahaya, tapi nggak seserem itu kok guys. Karena sebelum kereta lewat akan ada petugas yang menginformasikan dan kereta pun melaju dengan sangat pelan sehingga para penjual dan pembeli pun bisa minggir dari rel. Bus ini melewati terowongan yang sempit dengan lebar hanya 2,5 meter di Needles Highway, Dakota Selatan. Terlihat bus tersebut sangat berhati-hati saat ingin masuk ke dalam terowongan. Supir bus berusaha menyesuaikan lebar bus dengan lebar terowongan yang ada. Butuh konsentrasi dan akurasi yang tepat untuk mengemudikan kendaraan besar di jalan sempit seperti ini. Pada bulan Februari 2014, seorang penumpang kereta di Dowlish, pantai barat daya Inggris, merekam badai kencang yang menghadang keretanya. Badai kencang tersebut disertai dengan gelombang besar setinggi 10 meter yang menyebabkan kereta tidak bergerak sementara waktu karena jalurnya rusak. Relnya terlihat bengkok dan tergantung. Layanan kereta api turis Tren a las Nubes yang beroperasi di sepanjang bagian timur jalur kereta Salta Antofagasta yang menghubungkan barat laut Argentina dengan perbatasan Chili di pegunungan Andes ini menyuguhkan jalur kereta yang tak biasa. Dengan ketinggian lebih dari 4.220 meter di atas permukaan laut, menempatkan jalur kereta api ini menjadi jalur tertinggi kelima di dunia. Awalnya dibangun karena alasan ekonomi dan sosial. Kini kereta ini menarik bagi wisatawan sebagai kereta api warisan.
kereta api Chennai Egmore Express. Dengan 22 gerbong ini, memasuki dan merangkak di jembatan Pamban dengan panjang jembatan 2065 km, sehingga menempatkannya menjadi jembatan laut terpanjang kedua di India. Jembatan Pamban adalah jembatan cantilever di Selat Palk yang menghubungkan Rameswaram di Pulau Pamban dengan daratan India, dan jembatan ini merupakan jembatan laut pertama di India. Setelah badai salju besar pada November 2015 lalu, kereta api yang melintas ini seperti membajak biji-bijian kosong melalui pohon-pohon tumbang dalam perjalanan ke timur menuju pegunungan Rocky, Kanada. Ranting dan salju yang terjatuh menghantam dan menutupi kaca depan kereta membuat pengemudi harus menurunkan kecepatan. Uh-oh. Another one. Holy crap. Pada Maret 2010, sebuah kapal feri dengan penumpang hampir 1.000 orang di dalamnya membebaskan diri dari bongkahan es berat yang telah menjebaknya selama berjam-jam di Laut Baltik pantai timur Swedia. Terlihat ada beberapa kapal lainnya yang tertahan dan menunggu bantuan kapal pemecah es untuk membebaskan mereka. Administrasi Maritim Swedia telah mengeluarkan peringatan tentang kondisi buruk, tetapi nampaknya saran itu diabaikan oleh banyak operator. Kondisi ini diakibatkan cuaca terburuk dalam 15 tahun terakhir. Video ini direkam di jalur kereta api utara di pinggiran kota Bangkok, Provinsi Pranakon, Si Ayutthaya saat banjir besar melanda beberapa provinsi di Thailand pada Oktober 2011. Banjir telah menggenangi sekitar 6 juta hektar lahan termasuk jalur kereta api ini yang mengharuskan masinis berjalan dengan membelah banjir melewati genangan. Pesawat DC-6 mendarat di lahan pribadi sebagai jalur pendaratan darurat pada 4 Desember 2010. Pesawat ini berangkat pukul 7.13 dan mendarat 7.50. Pilotnya adalah Johan van den Berg dan Laurie Rath dari South African Airways. Sebelum mendarat, pilot melakukan inspeksi landasan pacu dan terbang rendah di atas jalur yang telah disiapkan. Pesawat mendarat dari utara ke selatan dan di ujung jalur berbelok ke kiri menuju lokasi pabrik truk Drakensberg. Mobil minivan ini terlihat aneh karena dapat berjalan lurus di lintasan kereta api di pegunungan Karpatian, Rumania tanpa adanya hambatan. Ternyata pemiliknya telah mengubah mobil minivan tersebut menjadi kereta api pribadi. Pengemudi menangani pengapian, persneling, dan pedal akselerator seperti pada mobil biasa, sedangkan setir bekerja dengan rem. Gerbong memiliki gigi mundur, tetapi ini hanya digunakan untuk jarak pendek. Saat gerbong perlu mengubah arah untuk perlahan yang lebih jauh, gerbong tersebut diputar dengan menggunakan pelat yang dapat diturunkan di rel pusat gravitasi gerbong.